Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat lah yang di rumah yo. Nah, Sehat lah kayaknya bang. Sehat. Abang kayak mana kabar abang? Alhamdulillah sehat. Nah, kita langsung merah. Iya. Nah, kembali lagi bersama kami di Kobrita. Tah apa-apa. Oke. Oke, kanti-kanti yang di rumah maupun yang di Siko, nah, kami di sini akan membawakan 10 berita bang. 10 berita ya. Iya, Banyak 10 berita juga bang. nah, akan membawakan 10 berita tentang Jambi Siko lah atau masuk wilayah lain nih. Yang pasti di Provinsi Jambi lah bang. Provinsi Jambi yuk. Iya. Oke, pantengin terus di TV, jangan lupa sampai ngopi atau ngeteh. Siapin cemilannya juga yuk. Ya, kalau misalnya orang itu tak ada duit nak beli bang kayak mana bang? Nah, ngutang dulu lah dengan tetangga Tak sebelah. bisa lah bang ngutang bang. Zaman sekarang nak ngutang tak mungkin bang. Apa be yang bisa lah yuk. Iya, yang penting ada bisa ngopi ya Bisa sambil ngopi. sambil nonton berita kita nih. Nah, itu dia berita kita yang ditunggu nih kan. Nah. Oke, saksikan terus ya. Ya. Tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Nah, kanti-kanti semuanya kembali lagi bersama kami membawakan berita Iko Berita Tah apa-apa. Nah, bang, di sini kami nak Apa tuh? Ayu nih nak bahas masalah berita, bang. Berita apa tuh? Nah, berita di sini nih 6 tahun garap anak tiri MA diberi hadiah timah panas Sarolangun, daerah Waduh. Sarolangun, bang. Daerah Solangun. Iya. Timah pula. Dia kan. Iya, terus Wah, beritanya tuh, bang, mahal kayak ya, timah. seorang ayah tiri berinisial MA di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun dengan tega rudah paksa anak tirinya, bang, ternyata. Wah, yang memang kemana we pikiran Tah, ayah Ayah itu, tuh. Disuruhnya anak tirinya dia udah paksa, bang. jadi ini Kejam banget. kejam. Nah, ini daripada pemirsa penasaran dengan pemirsa yang di Siko penasaran, pantengin terus nih, ikut dia beritanya. Kelakuan bejat ayah sambungnya ini terungkap setelah FK memberanikan diri untuk melapor kepada ibunya dan polisi. Aksi bejat tersangka dilakukan sejak tahun 2017 lalu, saat korban FK berusia 16 tahun hingga korban saat ini berusia 21 tahun. FK yang tidak mau pengalaman buruknya itu terus berlanjut, serta tidak ingin hal yang sama dilakukan oleh ayah sambung itu kepada adiknya. Sehingga korban memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Sarolangun. Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Ibtu Cindokotama, menjelaskan tersangka setiap melakukan aksi bejatnya itu selalu mengancam korban untuk tidak mengadu. Bila mengadu, maka akan dibunuh. Sehingga korban sebelumnya tidak berani untuk melaporkan perbuatan ayah tirinya tersebut. Sementara itu, pengakuan tersangka terhadap polisi untuk melakukan kebutuhan hasrat biologisnya. Perbuatannya itu dilakukan tidak hanya di rumah saja, namun juga dilakukan di beberapa titik lokasi. Pada saat istrinya sedang tidak di rumah ataupun saat sedang tidur. Saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan sehingga dihadiahi timah panas oleh tim Macan Seko Polres Sarolangun. Kemudian polisi menemukan 5 pucuk senjata api rakitan dan 1 bilah samurai di rumah tersangka, yang mana diduga senjata tersebut sering digunakan untuk mengancam korban. Persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tirinya dengan ancaman dan tindakan. Kejadian ini sudah bermula di korban inisial VK itu masih usia 16 tahun pada saat itu tahun 2017 sampai terakhir tahun 2023. Adapun kronologinya, awal pertama menggauli anak tirinya itu di kamar beserta dengan ibu kandungnya. Pada saat itu ibu kandungnya masih dalam keadaan tertidur. Mereka bertiga tidur di satu kamar. Sekitar pukul 1 dini hari pelaku melakukan aksinya dan menggauli si anak tersebut dan kegep sama ibu kandung dan terjadilah keributan pada saat itu. Nah, ini terulang kembali karena ibu dan anak ini mendapat tekanan dan ancaman dari si bapak tirinya dengan ancaman membunuh atau dibunuh. Dan si anak ini diperlakukan seperti budak seks sampai tahun 2023. Pada saat kita mengamankan, kita temukan senjata rakitan, ada sekitar 5 pucuk dan 1 buah pisau.
Kami menerapkan dengan pasal berlapis. Yang pertama menggunakan penerapan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman 20 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu perlindungan anak dan undang-undang darurat dengan ancaman 20 tahun penjara. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Wah, berita yang memang sedih nih. Iya, ternyata ayah tirinya tuh memang kejam nih ternyata bang ya. Wah, macam mana lah bang. Masa udah paksa anak tiri, sebenarnya dia tuh bisa menganggap anak itu kayak anak dewek dah bang ternyata. Walaupun bukan darah daging dewa Iya, ya. seharusnya dia nganggap itu karena dia seorang ayah bang ternyata. Iya. Oke, kita lanjutkan aja lah. Kalau kita bahas ini udah Nggak selesai nih. Jadi emosi be yang ada dah bang. Emosi, Iya. Kita lanjut berita kedua. Berita kedua nih ada nafsu bejat kakak ipar hingga berujung ke jeruji besi Sarolangun. Nah, sama Sarolangun pula lagi bang tempatnya. tempatnya. Sama tempatnya. Kayaknya Sarolangun. satu desa kayaknya bang. Mungkin lah ya. Kita tengok dulu ya, baca dulu beritanya nih. Iya. Seorang pria bernama Bidar yang bertempat tinggal di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, ditangkap polisi. Sama pula tempatnya. Di air hitam juga bang. Air Hitam juga. Yang tadi udah paksa anak tirinya dah bang. Ini sekarang kakak iparnya. Karena telah memperkosa adik iparnya, padahal tersangka Bidar telah beristri dan korban telah bersuami. Wow. Memperkosa ternyata Iya, bang. sama-sama bejat ya. Iya, kriminal, lebih Bang. kejam dari yang tadi bang. Tapi Video sama berita kejam. tadi, iya. Daripada kita penasaran, kita saksikan lah. Iko beritanya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan terjadi di rumah korban saat suami korban sedang pergi. Tersangka berdalih tergiur dengan kemolekan adik iparnya dan mengancam korban dengan senjata tajam untuk memenuhi hasratnya. Sehingga korban dengan terpaksa melayani nafsu bejat kakak iparnya tersebut. Pemerkosaan terungkap saat korban mengadu kepada suami dan keluarganya, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Saat di kantor polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian dan senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Aibda HS Paranginangin selaku Katim Reskrim Polres Sarolangun mengatakan pelaku sempat melarikan diri ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Solok Selatan, Jujuhan. Dengan sigap, tim Reskrim Polres Sarolangun mengejar pelaku ke tempat persembunyiannya dan menangkap pelaku tanpa ada perlawanan. Jadi untuk hari ini tadi, hari Senin kami melakukan penangkapan di Solok Selatan, tepatnya di Sangir. Posok Sangir. Perkara kasus 2 kebetulan kan adik ipar tersangka yang dua pelaku ini diperkosa. Pas kemarin itu ada informasi bahwa si pelaku di Solok Selatan. Ada perlawanan datang. Dalam melakukan tidak ada perlawanan. Ada kendala bang waktu penangkapan? Tidak ada kendala. Akibatnya tersangka Badri harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 385 KUHP dengan ancaman bagi pelaku 12 tahun penjara. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Nah, kembali lagi bang. Kita membawakan berita yang selanjutnya bang. Masih di kriminal juga bang. Tapi yang tadi memang agak ini lah ya. Ipar dewek. Yes. Memperkosa adik iparnya dewek bang. Itu dia. Jangan ini dengan yang tadi berita pertama CS kental nih kayaknya. Iya, kayaknya iyalah. Sepertinya. Pelakunya nih. Kayaknya orang-orang terdekat situ lah kayaknya Iya, bang. kayaknya. Kuda ngincar dari awal. Nah, itu dia bisa jadi. Oke, berita selanjutnya apa nih yuk? Berita selanjutnya itu bang, ada warga Kampung Baru temukan jasad wanita mengapung di kolam Batanghari bang. Kolam Batanghari atau Sungai Batanghari nih yuk? Terkait beritanya dengar-dengar itu di kolam Batanghari bang, bukan di Sungai Batanghari bang. Oh, bukan di Sungai Batanghari, berarti di kolam. Iya di kolam. Kecil berarti kolam itu. Iya kecil, berarti kolam renang tuh bang. Apa udah berita yuk? Nah, jasad seorang wanita tanpa busana ditemukan mengapung di kolam ex Bangsal Batu Bata berada di RT 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi bang. Tadi di Sarolangun berarti dekatan bang. Aduh, kok bisa nih dekat-dekatan pula. Iya. Berarti bahaya nih. Iya, soalnya dia kayaknya bunuh diri karena apa bang? Kan kira-kira bang ya? Tak bunuh diri, tak dibunuh nih. Oh diperkosa juga ternyata bang. Oh, Di diperkosa, sini di berarti berita dibunuh. jasad korbannya bang. Penasaran juga kan ketika dia Iya. di rumah? Ini dia, Berita ya.
Jasad seorang wanita tanpa identitas mengapung di kolam eks Bangsal Batubara yang berada di RT 12 RW 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya Sulasno yang melintas ingin buang air kecil. Merasa curiga, dilihatnya ada sesuatu benda yang mengapung. Sulasno mengira hewan kerbau atau sapi yang mati mengapung. Saat didekatinya, barulah Sulasno memastikan jasad seorang perempuan yang mengapung tanpa busana. Hingga Sulasno langsung melaporkan hal tersebut. Seketika warga memadatinya, dan pihak kepolisian langsung melakukan garis polis line. Menemukan pertamanya seperti apa nih ceritanya, Mas? Saya tadi ya nggak sengaja, saya mau kencing kan, saya kelihatan di sini ada manusia, jadi saya dekati bener. Berarti saya ngelapor keluarga. Awal mulanya tadi kita mencium aroma atau seperti apa, Bang? Enggak, cuma kelihatan di sungai itu ada kemambang warna kuning gitu. Kita ngira tadi apa itu, Bang? Dia kirain apa kebau atau sapi lah. Saya dekatin kok orang gitu. Sekitar jam berapa itu, Mas? Kita jam 10. Jam 10 ya. Tim Inavis yang dibantu warga setempat melakukan evakuasi jasad wanita yang belum diketahui identitasnya, hingga dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian untuk dilakukan autopsi. Juni Kurniawan, Lurah Kampung Baru yang turut menyaksikan proses evakuasi jasad korban, sejauh ini belum mengetahui identitas jasad tersebut. Banyak di Lurah Kampung Baru 17 jenis kelamin perempuan dan lokasi evakuasi sudah mayat tersebut telah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Muara Tembesi, dan untuk sementara pastinya belum dapat kami jelaskan pada hasil daripada visum daripada tim kesehatan Kecamatan Muara Tembesi. Sementara polisi yang masih melakukan identifikasi korban, sebelumnya dikabarkan adanya gadis berusia 20 tahun hilang yang belum diketahui keberadaannya di mana. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Aduh bang, kayaknya mudah-mudahan Bella bang jasad korbannya tuh Ditempatkan iya, di sisi iya, Tuhan Yang Maha Esa. iya. Para pelakunya nih semoga dapat ganjaran yang setimpal ya. Iya, mungkin lebih-lebih lah mungkin bang. Bisa dilebihkan Mungkin lah. penjara seumur hidup kali. Nah, apalagi di penjara dia kan, Iya. memperkosa pula dia. Iya, nah itu Bakalan jadi kejamnan tuh. inilah Iya. dasaran pelaku-pelaku yang di sana kan. Nah, ini kan kami nih capek permisa ganti di rumah. iya. Kami ini Nah, haus juga, capek ngomong terus. Capek ngomong terus. Daripada kami kehausan di siko, kami numpang istirahat dulu lah bentar ya. Iya. Oke. Agak pokoknya pantengin terus lah kami di pantengin sini. terus lah kami di TV. Iya. Kalau ada iklan, tonton aja iklannya ya. Iya. Oke, kembali lagi kami di Iko Berita. Tah apa-apa. Oke, kembali lagi bersama kami di Iko Berita. Tah apa-apa. Oke, permisa. Ini kan minum tadi kan banyak. Iya. Sekarang lah semangat lagi nih. Nih lebih semangat lagi nih bang, semangat harus lagi ya nih. membawakan Yo, berita nih bang. Berita. Berita yang viral ada di Jambi pokoknya bang. Oke, iya betul kan yuk. Iya. Nah, ini berita yang kedua nih kita ada tentang peristiwa nih yuk. Oh, sangat Peristiwa. sedih juga lagi berarti bang. Sedih lagi Iya. yuk. Nah, ini peristiwa pertama nih 3 unit ruko di Pasar Singkut hangus terbakar di Sorolangun. Lagi-lagi Sorolangun yuk. Musibahnya berarti kebakaran berarti bang. Kebakaran yuk di ruko Oh, berarti Sorolangun. itu kayak mana ceritanya tuh bang? Cerita ini 3 unit ruko yang berada di Pasar Singkut hangus terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan yuk. Oh, berarti besar kan berarti kalau sampai 3 Besarnya. pemadam kebakaran bang ya? Iya, 3 mobil lu turunkan. Korban jiwa untung tak ada yuk. Alhamdulillah ada korban jiwa. Tapi yo Itulah habis untuk ganti-ganti atau semuanya di benda. rumah, jangan lupa dicek sebelum misalnya hidupin kompor atau apa bang ya? yo itu dia. Misalnya kayak listrik konsel itu harus langsung diperbaiki, betul, jangan Dio. sampai kebakaran baru diperbaiki ya bang.
Itu dia daripada kita penasaran Iya. kan beritanya. Nah, ikut dia Berita ya. Beginilah saat kobaran api menghanguskan 3 unit ruko di Pasar Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dengan sigap petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang mengganas membakar 3 bangunan beserta isinya. 3 unit mobil damkar dikerahkan dengan berjibaku petugas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Akhirnya setelah 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Danton Damkar Serda A.A. Satria mengimbau agar masyarakat selalu waspada dengan colokan listrik ataupun benda-benda yang mudah terbakar agar dapat dipastikan dalam keadaan mati. Kami mendapat berita dari salah satu warga bahwa telah terjadi kebakaran 3 unit toko pada pukul 00.15 WIB. Kami menurunkan 3 unit mobil, 1 unit dari Pos Singkut dan 2 unit dari markas Sarolangun. Penyebabnya, Nan? Penyebabnya lagi disidik pihak kepolisian. Ada kendala, Nan? Kendala kami terlalu ramai karena pasar terlalu ramai lalu lalang untuk kendaraan bermotor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti videonya yang ditayangin. Nah, itu harta dan semuanya tuh habis sebakar. Nah, semoga digantikan cepat Iya. Nah, Mudah-mudahan lah. nah, tuh kan gantian di rumah tuh dicek lagi tuh Iya. keberadaan tadi. Kompor, listrik, semuanya Bang ya Nah, pokoknya semuanya. intinya. Nah, berita apa lagi nih yuk? Yang kedua Ini nih. ada berita lagi nih Bang. Nah, apa lagi? Ini masih di peristiwa Bang. Masih kayak peristiwa. musibah juga Bang. Musibah, apa Nah, tuh? di sini nih ada tingginya intensitas hujan sebabkan banjir dan longsor di Tanjab Barat Bang. Waduh, tanya banget. Di Tungkal kali ini ya, bukan di Sarolangun lagi Bang. Pindah berarti yuk. Ya, pindah agak jauh lagi Bang. Jauh. Berita nih Ah, apa tuh? ceritanya tuh Bang katanya tingginya intensitas hujan dan meluapnya air Sungai Betara menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkena banjir. Banjir. Berarti kayaknya ini karena musim hujan Musim kali ya Bang. hujan, ya? betul yuk. Iya. Musim hujan ini kan banjir kan? Iya. Nah, mungkin buat ganti-ganti di rumah mungkin karena adanya musim hujan nih. Jadi kita perlu waspada lah yang namanya banjir, Iya. mungkin harta betul. benda semuanya tuh gitu kan. Listrik juga dicek juga itu bisa dia. menyebabkan kebakaran Itu juga tadi, karena ya. banjir juga. Nah, kayak itu Bang. Kita penasaran yuk berita yuk. Iya. Itu Itulah dia, berita ya. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya tinggi air permukaan Sungai Betara menyebabkan terjadinya banjir yang menimpa beberapa desa di wilayah Kecamatan Betara seperti Desa Pematang Lumut, Desa Pematang Bulu, Terjun Gajah, dan Muntialo. Selain merendam permukiman warga, banjir meluas dan merendam ratusan bahkan ribuan hektar lahan perkebunan. Air setinggi lutut bahkan pinggang orang dewasa ini memaksa warga Desa Pematang Bulu sebanyak 53 kakak, Desa Pematang Lumut 8 kakak, Desa Terjun Gajah 12 kakak, harus mengungsi karena rumah tinggal telah direndam air. Kepala Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut mengatakan, pendangkalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir tahunan, karena Sungai Betara tidak lagi mampu menampung air sehingga melimpah ke permukiman warga. 2 kali setahun saya. Penyebabnya ada pengeluapan air sungai kita Betara, tidak tertampung lagi. Ya, kalau saran kami minta tolong di Sungai Betara itu dinormalisasi lagi, supaya kedepannya tidak ada banjir lagi. Selain banjir, tingginya intensitas hujan membuat sebagian warga di wilayah Pasar hingga Gunung Emas, Desa Pematang Lumut, harus waspada. Karena daerah tersebut memiliki tanah bukit yang menjorok dan rawan terjadi longsor seperti yang dialami salah seorang warga Desa Pematang Lumut, Ismail. Ia tak mampu berbuat banyak terkait hal ini, yang mana untuk meminimalisir meluas banjir, ke depan warga meminta pemerintah melakukan pengerukan dan normalisasi jaringan Sungai Betara yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Jam 1 itu sudah tumbang durian tuh, nyusul pula sawit sama ini pinang dibawa ke sana. Nggak lama itu jam 2 atau jam 3 mulai retak nih.
karena sudah longsor di situ ini retak. Nggak tahu mungkin itulah gara-gara hujan semalaman itu. Air di bawah besar juga ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Pokoknya, iya, tadi yang banjir tadi Bang ya, pokoknya inti-intinya kati-kati semuanya waspada lah. Waspada. Apalagi Karena musim hujan begini kan, jadi tidak tentu. Tidak tentu gitu, antisipasi be lah ganti-gantian di Iya, rumah. moga be kalau yang kati-kati semua yang pernah mengalami musibah banjir itu nanti semoga mendapatkan apa yang hilang. Gantinya, Iya, ah, gantinya. gantinya, Iya, ah. itu Bang maksudnya Bang. Nah, oke, kita ada lagi sih berita nih yuk. Berita apa lagi tuh Bang? Berita, nih, hendak memangsa ternak warga ular piton sepanjang 8 meter berhasil ditangkap di Batanghari yuk. Wah, Nah, ular lagi. yuk. Ular lagi Bang ya Ular. ternyata Bang ya. Ular nih. Aduh, ular. Tadi banjir. Tadi Mungkin karena musibah banjir juga kali Bang. Nah, bisa jadi. Jadi makanya ular naik kan. iya, entah buaya juga kayaknya Bang. Nah, buaya bisa jadi naik kan. Iya. Yuk. Nah, berita nih, Itu ceritanya apa tuh Bang? Nah, seekor ular piton berukuran besar berhasil ditangkap warga di desa Terusan. Nah, ular tersebut berukuran 8 meter yang hendak memangsa hewan ternak warga. Berarti ada kerugian juga berarti ternyata Bang ya, ular Iya. tuh ternyata ya. Tapi dia kan mau mangsa nih yuk, berarti ketahuan sebelum mangsa. Nah, Untunglah mangsa tidak manusia dak Bang ya. kalau manusiawan. Nah, iko dia Berita ya. Warga desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton berukuran besar yang masuk di tengah perkampungan warga. Ular piton sepanjang 8 meter ini ditangkap dari dalam sungai saat hendak memangsa ternak warga di pinggir sungai Batanghari. Penangkapan ular piton berukuran besar yang diduga tengah kelaparan imbas dari banjir yang kedua kalinya. Warga mengaku bahwa ular tersebut memang sering menambahkan diri dan berkeliaran di tengah perkampungan saat malam hari, namun gagal ditangkap. Sebelumnya, warga mengaku kerap dibuat resah atas banyaknya hewan ternak yang sering hilang. Kalau kami tadi balik dari pasar lewat Rap Olunya kan, jadi sampai di Turap dulu dia jatuh ke bawah perasaan ikan, jadi senter. Samping itu ada itik, berapa ekor itik itu. Mungkin dia nak nangkap itik itu dapat jatuh ke bawah. Dia ke senter kepalanya. Iya. Jadi lurut Turap terus kalau. Jadi orang yang nangkap udah dapat lari ke tengah. Mungkin pernah muncul lah makannya ayam itik tuh. Ternak kita banyak yang habis. Habis lah banyak. Bebek, ayam. Kemunculan ular ini akibat apa nih Pak? Banjir lah. Akibat banjir ya. Ini sudah yang keberapa kali nih Pak? Yang kedua kali nih. Oh, sebelumnya seperti apa ularnya Pak? Coba itu juga lah. Ini ularnya jenis apa nih Pak? Ini sawo nih. Ular sawo ya? Iya. Kalau diperkirakan berapa panjang ini Pak? 8 meteran. Ini mau dikemanakan Pak ya? Kita serah dengan warga lah, apa nak dibunuh apa kemana kan kita tidak tahu lah kan. Iya. Usai ditangkap, ular tersebut kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Warga berencana akan membunuh ular karena warga khawatir akan memangsa hewan lagi. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti karena terbanyak terjadinya musibah banjir karena musim hujan nih. Jadi ular waspada juga, lebih ke waspada lagi. hewan-hewan ini. Ya, terus di rumah kalau misalnya lagi tidak penting, misalnya lagi banjir gitu, hati-hatilah. Hati-hati, betul loh. Nah, ganti-ganti yang di rumah tadi kan longsor tadi peristiwa kan. Iya, banjir. banyak lah. Iya. Terus ular juga. Pula. Nah, ganti-ganti tadi lupa pula aku yuk. Apa? Apa Bang? Apa? Gosokan di rumah masih Kecolok. Kecolok. Lah, lupa jadi kayak mati. mana? Nah, aku minta Jadi izin dulu lah. agak kebakaran rumah Bang. Nah, itu dia. Ya. Aku minta izin dulu lah. Iya. Ganti-gantian di rumah ya. Oke. Kan aku mau izin Matiin dulu. dulu ke rumah dia nih. Oke ya. Oke, izin dulu ya. iyalah. Oke. Oke. Tetap bersama kami di Iko Berita. Entah apa-apa. Nah, kembali lagi bersama kami di Berita Tahap Apa.
Lah bang, lah sudah matiin gosokan tadi. Oh sudah. Oh sudah. Lupa tadi yuk. Jadi gosok Itulah baju kan, ini itu kan ndak agak kebakaran bagus. lagi bang, agak habis bang. Nah itu dia. Ndak ada dapat gantinya macam mana bang? Nah, Taruh lagi kan? taruh lagi. Nah itu bang. Awak ini baru disiko, baru dapat duit. Ganti Nah, bang. sama lagi, Yang penting jangan lupa bang. Nah itu dia, jangan lupa, ingat. Ya. Nah, ada berita apa lagi nih yuk? Nih Selanjutnya. di sini ada berita masalah perekonomian bang. Oh ekonomi pula. Ekonomi di Jambi. Oh, di Masih di Provinsi Jambi. Ini mungkin beritanya memang untuk Provinsi Jambi bang. Oh. Khusus. Iya. Tapi kayaknya dengar juga ekonomi di Indonesia juga lagi naik kayaknya. Oh, itu agak lah bang. Ini kita agak. bahas di Jambi be Oh, di dulu bang. Jambi dulu, Indonesia tuh kaget berat bang masalahnya bang. Berat. Ya. Apa dia berita itu ya pertama? Nah, di sini nih ada jelang Ramadan harga emas di Kota Jambi mengalami kenaikan di Kota Jambi, Bang. Nah, Emas. Pas Senang nih bahasa berarti nih. iya. Nih mak-mak nih biasanya kati-kati di rumah juga mungkin suka dengan beli emas nih kayaknya. Apalagi emas kan. Nah, iya. Siapa yang enggak mau dengan emas, Bang? Emas yang di air matahari aku udah. Bukan Bukan Bang, itu. bukan. Oh, Emas perhiasan, Bang. Oh, perhiasan. Yang di Iya, pasar iya, itu iya, nah, iya. Bang. Ah. Jadi di sini beritanya. Apa tuh yuk? Kaget lu Bang. Oh, kaget dulu. Cuplikan terus abang nih, ay. Kayak mana? Dengar cerita aja dulu, Bang. Menjelang bulan suci Ramadan ini Hijriah atau 2024 Masehi, sejumlah harga barang di Kota Jambi mulai mengalami kenaikan. Berarti kayak mana, Bang? Senang berarti kan? Enggak lah, Bang, kayaknya, Bang. Karena posisinya enggak semua yang punya ekonominya itu bagus, Bang. Tapi kan kalau dijual kan lumayan yuk. Iya, enggak mungkin semuanya dijual untuk baju lebaran, Bang. Habis lah kalau harta bendanya, Bang. Kok dijual kecil yuk, enggak apa-apa. Enggak ada lah, Bang. Oke. Baiklah, saksikanlah, Bang. Itu cuplikannya Iya, pilih. iya. Oke, Iko Dio. Berita ya. Tidak lama lagi, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Biasanya menjelang Ramadan, sejumlah harga barang akan terdampak, salah satunya harga emas, seperti yang ada di Kota Jambi. Saat diwawancarai reporter JEK TV pada Selasa 27 Februari 2024, Andra, penjual emas di Pasar Angso 2 Jambi mengatakan, harga emas jelang memasuki bulan Ramadan naik, namun tidak berdampak signifikan bagi pengunjung di tokonya. Andra menambahkan faktor ini relatif dapat berubah setiap Ramadan tiap tahunnya, tergantung dengan kondisi ekonomi masyarakat, yang mayoritas pengunjung di tokohnya adalah wira swasta dan pekebun. Beberapa minggu yang lalu, emas mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 7.000 per gram dari yang sebelumnya. Kalau sekarang satu sukunya di kisaran harga 6.350.000 per suku logam mulia. Kalau yang sebelumnya sekitar 6.680.000 per sukunya. Kalau per gramnya sekarang kalau emas 70 itu 750, kalau emas 75 itu 850.000 per gram. Itu untuk emas murni dan antam. Emas logam mulia sama emas 70 sama 75. Itu kalau kisaran naiknya berapa persen tuh Bang, kalau dipersenkan? Kalau kenaikannya? Iya. Kenaikannya paling sedikit Bang. Kalau dihitungin dari nilai nominalnya kurang lebih sekitar 6.000-an. 6.000-an ya. Biasanya nih kalau menjelang Ramadan sampai menjelang Lebaran nanti, apakah ada perubahan yang signifikan ya kalau berbanding dengan tahun kemarin? Kalau biasanya kita lihat dari tahun-tahun kemarin itu harganya kurang lebih ada penurunan lah kurang lebih biasanya ke tahun. Cuman kan kita nggak tahu kan kondisi ekonomi kan berpengaruh juga. Oh, ya. Kemudian untuk banyak pembeli atau banyak masyarakat yang menjual emas untuk sekarang? Kalau untuk dari sekarang ini masih stabil. Sementara itu, Christine, salah satu pembeli emas mengatakan dampak dari kenaikan harga ini mempengaruhi dirinya untuk membeli atau menjual emasnya. Karena statusnya sebagai mahasiswi harus menyesuaikan dengan kondisi naik atau turunnya pergerakan emas. Ia sendiri telah berinvestasi emas selama 4 tahun. Bisa jadi investasi juga. Sudah berapa lama kakaknya ini berinvestasi emas? Ada 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya. Jadi kalau ini apakah untuk persiapan Ramadan dan Idul Fitri atau nanti bakal kesini lagi kira-kira? Kalau sebelumnya saya adalah non-muslim. Kalau untuk emas ini bisa untuk soalnya saya lagi kuliah.
Oh iya. Jadi mana tahu nanti ada kebutuhan bisa diinvestasi juga dari masuk. Ini kan ada sedikit kenaikan ya. Itu ada berdampak tidak dengan kakaknya? Ada sih kalau sebagai mahasiswa. Berdampak ya. Bagaimana dampaknya Dok? Boleh diceritain? Dampaknya sih paling bertambahnya harganya aja. Kalau sebagai mahasiswa kan uangnya juga kadang pas, kadang juga masih ada. Jadi kalau mau investasi juga dapatnya lebih naik emasnya. Jadi kalau harganya naik ini lebih pertimbangan ya untuk membeli ini ya. Ya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Aduh. Memang berita emas nih, tapi bang Bener. ada dampak bagus ada dampak Iya, buruknya. iya pokoknya intinya kalau dari segi kenaikan tuh bang, pokoknya nggak ada yang nggak enak bang. Kayak enak. Iya. Tapi kan Mas Ayu kan banyak di rumah kan? Insya Allah ada lah bang. Ada. Janganlah sebut sini nak bang ya. Tapi apa? Minjam sih kok. Boleh nggak? Nggak boleh lah bang, masa abang minjam sih bang, usaha bang. Abang kan pekerja keras. Bekerja keras. Caknya tuh kan. Oh, Kita lanjut berita iya, kedua nih, lanjut lah bang. Berita kedua nih, jelang Ramadan, Diskoperinda pastikan gas 3 kilo aman di Kuala Tungkal, Tanjak Bar. Oh, berarti tadi di Kota Jambi sekarang ke Tungkal. Tungkal. Sama-sama baik yuk. Geser Iya, dikit. geser dikit baik. Ya. Jelang bulan suci Ramadan, Diskoperinda Tanjung Jabung Barat memastikan kesediaan gas LPG 3 kg yuk. Iya, sekarang ini emang gas tuh lebih susah bang. Lebih susah, tapi sekarang untuk Tungkal ini mantapnya lah. Ngapa mantapnya bang? Nah, gas 3 kilo dari disediain. Pas dipastikan Oh iya, banyak. nggak perlu lagi ya mencari kesana ya bang ya. Agak masak, nak masak. Sibuk kok gas habis ya. Itu dia yuk. Kita langsung bayar yuk. Yuk, kita tengok cuplikannya bang. Kita tengok dulu. Video berita ya. Kebutuhan gas LPG 3 kg di kalangan masyarakat Kabupaten Tanjung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tungkal cukup tinggi. Dibandingkan gas non-subsidi seperti gas LPG 12 kg dan 5,5 kg. Meski demikian, Diskoperindak memastikan gas LPG 3 kg selalu tersedia di setiap pangkalan gas. Namun hanya saja terdapat beberapa pangkalan terlambat pengiriman gas 3 kg dari agen gas. Tak hayal kerap terjadi keluhan warga, akan tetapi teratasi. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhali mengatakan, sejauh ini dari monitoring di pangkalan gas yang berada terkhusus di Kota Kuala Tungkal, dipastikan tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg. Terkait mahalnya masyarakat yang membeli gas 3 kg, ini murni masyarakat membeli gas di tingkat pedagang atau pengecer. Karena jika membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, harga sesuai head standar yakni di harga Rp19.000 per tabungnya. Dari data Diskoperindak, jumlah pangkalan gas di Kabupaten Tanjung Barat berjumlah 210 pangkalan gas. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk melayani masyarakat membeli gas LPG 3 kg. Hasil pemantauan dan hasil koordinasi kita juga beberapa hari yang lalu dengan beberapa agen, karena menginformasi kan di pangkalan di lapangan ya, di masyarakat harga tinggi. Setelah kita koordinasi dan kita kita mencari informasi segala macam, ternyata gas untuk Tanjung Barat secara umum lancar saja masuknya gitu ya. Cara berarti kata tidak kendala. Kemudian informasi kelangkaan juga sampai saat ini belum kita temui. Kemudian masalah harga tadi memang mungkin ada juga sebagian ya kita tidak tutup ya. Sebagian pengecer mungkin, kemudian ada juga yang masyarakat butuh dengan gas tadi, makanya ada kenaikan yang sifatnya yang tidak termonitor oleh kita gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan dari agen ke pangkalan sesuai pengawasan kita, harga tidak sebesar itu gitu. Meski demikian, Marhali mengimbau bagi masyarakat untuk membeli gas di pangkalan, bukan di pedagang atau pengecer. Sebab jika bukan membeli di pangkalan gas, maka harga gas cukup mahal, yakni mencapai Rp35.000 per tabungnya. Selain itu, Diskoperindak Tanjung Jabung Barat mengimbau pihak pangkalan tetap utamakan masyarakat sekitar pangkalan dibandingkan masyarakat luar atau pengelangsir. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah bang,
Serempak pula kita nih bang. Jangan gitu? Dak mau bang. Intinya Apa tuh? abang sudah kecek gas dak? Belum sih, belum ngecek gas. Nah ini nak puasa bang macam Nah, mana? itu Setidaknya abang tuh stok 4. Tapi kan gas 3 kilo kan untuk warga miskin. Oh iya dak. Lagi tamak namanya nak bang. Iya pula. Tak mungkin lah kalau 4 ekor tabung tuh abang kalau dak. Dagang cuma 2 disediakan. Iya tak mungkin lah dak. Kadang yang aneh ini dak, gas 3 kilo nih kadang orang kaya pakai juga. Iya kadang sampai 6 sampai 7 bang tabung dia bang. Padahal di gas tuh ada tulisan hanya untuk orang miskin. Dia ini memang miskin. Apa memang kayu atau kayu iya. miskin lu nih. Ada lah bang. Agak abisnya bang beli be gas dak untuk beli persiapan. Betul yuk. Oke. Nanti kami nak beli gas dulu nih. Iya. Soalnya untuk nak stok untuk puasa. Kaget lagi puasa malah nyari gas pula. Nah itu dia. Untuk ganti-ganti juga jangan lupa stok gasnya. Nah itu dia. Bukan cuma kita bang. Untuk diganti-ganti di rumah juga jangan lupa. Iya. Yaudah. Oke ganti-ganti tetap bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Kembali lagi bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, bang sudah beli gas? Udah, tapi ayo kayak nampak capek kali berebutan nih. Iya berebut ngantri bang, panjang bang. Panjang pula. Karena harus kayak mana lah namanya gas LPG ini agak susah juga di sini kan. Makanya tadi di berita sebelumnya tuh warga Tungkal tuh makanya banyak stok biar dia tuh harus ke Jambi nyari gas tuh bang. Iya. Ya macam mana lagi bang, namanya susah kan? Iya. Ada berita apa lagi nih yuk selanjutnya yuk. Nah selanjutnya nih bang ada berita bang. Di sini jalan utama desa Mentawak baru nyaris putus Sarlangun. Nah Sarlangun lagi kan nampaknya emang langganan nian kayaknya emang dah bang. Nah betul lu langganian. Iya. Atau lagi diuji coba nih. Nah ceritanya tuh bang katanya kayak gini bang. Tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Sarlangun dalam beberapa hari terakhir menyebabkan box culvert dan gorong-gorong yang berada di Jalan Poros Pematang Kabau menuju Jelatang ambruk. Lah berarti muatan karena jembatan tuh ambruk tuh bang karena mungkin karena banjir tuh masih diterabas orang bang. Nah jadi karena truk tuh besar kan jadi makanya ambruk tuh karena dia tidak sesuai kapasitasnya bang dia lewat jembatan tuh makanya kan bisa jadi karena memang banjir kan yuk. Iya jadi deras iya. Ini karena hujan lagi kan makanya untuk ganti-ganti semuanya antisipasi lah pokoknya intinya di rumah. Iko dia ganti cuplikannya. Roboh atau ambruknya gorong-gorong yang berada di RT 22 itu terjadi pada Minggu malam. Akibat tingginya curah hujan sehingga gorong-gorong tersebut digerus air yang begitu kencang, mengakibatkan jalan utama ambrol. Kepala Desa Mentawak Baru, Saipul Akmal mengatakan, ambruknya box culvert atau gorong-gorong akibat hujan pada 25 Februari 2024 atau Minggu malam. Dirinya berharap ada penanganan cepat dari Dinas PUPR Sarlangun. Karena jalan ini merupakan satu-satunya akses penghubung bagi masyarakat. Menurutnya, jika tidak cepat ditangani, jalan ini diperkirakan putus total. Selain itu dikhawatirkan terjadinya kecelakaan. Karena lokasi box culvert yang ambruk tersebut persis di dekat Pasar Mentawak Baru, yang selalu ramai aktivitas masyarakat. Jalan ini jalan kabupaten, jalan yang sangat-sangat vital yang setiap hari penghubung dari Desa Pematang Kabau ke Desa Mentawak Baru sampai ke Pamenang. Tadi malam dengan derasnya hujan maka gorong-gorongnya ambruk. Jadi sekarang kami mohon kepada pihak PUPR, Pak Bupati Kabupaten Sarlangun yang terhormat, perhatiannya karena kalau lambat ditanggapi jalan ini Pak, ini bisa sangat-sangat membahayakan. Bapak bisa lihat sendiri jalan ini masih tinggal lagi 1,5 meter lagi Pak. Sementara mobil yang lewat di sini berlalu lalang, mobil muatan sawit dan lain sebagainya. Dan lagi posisinya ini di tengah pasar Pak. Jalan utama posisinya di tempat keramaian Pak, di tengah pasar. Yang kita takuti jika lambat ditangani nanti bisa mengakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk itu kami mohon kepada pihak PUPR untuk cepat tanggap daruratnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Badan jalan saat ini hanya tersisa sekitar 1,5 meter.
Jalan yang melintasi Desa Mentawak Baru, Kecamatan Air Hitam ini merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kecamatan Air Hitam dengan Kecamatan Pamenang. Sehingga jalan poros ini merupakan akses utama bagi masyarakat Air Hitam untuk mengangkut sembako maupun hasil perkebunan. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Banjir tuh emang udah banyak musibah kan kayak di Jambi nih, Bang ya. Bisa diinikan dulu, Iya. antisipasi dulu, dihimbau kan. Namanya, tapi tidak bisa Bang, namanya musibah tuh di kita elak tidak bisa Bang. Tidak bisa memang, musibah Tidak bisa. udah ini. Iya, karena dia musim hujan juga kan. Jadi makanya kan betul. untuk ganti-ganti di rumah tuh waspada. Ada persiapan lah Iya, ya. persiapan lah. Mungkin kayak hal-hal yang penting, mungkin berkas-berkas yang penting tuh haruslah langsung di ini apa namanya Bang? Disimpan. Disimpan lah tempat yang aman dah. Entah dititip ke keluarga, entah tetangga jangan lagi hilang Bang. Dijual bisa jadi. Iya. Lumayan kan kalau sudah rumah dijual. Oke yuk, kita lanjut lagi yuk berita selanjutnya nih. Apa lagi tuh Bang? Jelang Ramadan 20.000 ton stok beras tersedia di gudang Bulog Kota Jambi yuk. Beras pula yuk, lagi naik-naiknya sekarang kan yuk. Bulog nih ngasih persediaan yang banyak nih yuk untuk menjelang bulan puasa nih. Pasti mahal juga kayaknya Bang. Tapi tidak tahu juga kita kan yuk. Iya, mungkin lah ya. Yang paling naik sedikit tapi yo terasa juga yuk di kantong. Iya. Beras Bulog ya. Iya. Terus beritanya kayak mana tuh Bang? Berita ini Bulog Jambi pastikan kesediaan beras jelang bulan Ramadan tercukupi. Saat ini stok beras yang tersimpan mencapai 20.000 ton lebih di gudang Bulog. Oh, berarti kayak terbatas berarti Bang ya. Tapi kan berarti berlebih juga berarti ya. Masih berlebih juga, udah dipastikan cukup untuk bulan Ramadan ini. Untuk ganti-ganti yang di rumah kan. Untuk bulan puasa nak buka datik nasi kan. Jadi ndak katik nasi kelaparan pula sampai sahur ndak ada sahur pula. Sahur ndak puasa pula. Iya, ndak puasa pula alasannya ndak ada beras katanya. Pagi tiba ke rumah makan. Iya. Sarapan kan. Aku belum sahur tadi katanya. Nah, itu dia. Oke, ganti-ganti Iko dia berita. Jelang bulan Ramadan tahun ini, Bulog Jambi pastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap tercukupi, baik gula pasir, minyak goreng maupun beras. Kepala Bulog Jambi, Ali Ahmad Naji Amsari, mengatakan saat ini ketersediaan beras di gudang mencapai 7.000 ton beras. Kemudian 13.000 ton beras akan masuk ke gudang dalam waktu dekat, sehingga ketersediaan beras mencapai 20.000 ton beras. Kebutuhan tersebut diperkirakan cukup hingga 3 bulan, bahkan 5 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan kebutuhan bahan pokok jelang bulan Ramadan mendatang. Bulog Jambi siap mencukupi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tentunya kita kalau untuk menghadapi hari-hari besar maupun bulan suci Ramadan, kita tentunya menyiapkan persediaan, baik itu komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, daging, tepung terigu. Nah, dari segi beras kita menjaga stok kita 3 bulan ke depan. Jadi kita punya ketahanan stok sampai 7.000 ton lebih, ditambah dengan rencana pemasukan 13.000 ton. Jadi kita menjaga stok itu 19 hampir 20.000 ton untuk kebutuhan 3 bulan, bahkan bisa sampai 5 bulan ke depan. Sementara itu, untuk ketersediaan gula pasir di Bulog Jambi mencapai 200 ton lebih, daging beku 39 ton, dan minyak goreng mencapai 300 ton. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan. Iya. Pokoknya untuk ganti-ganti di rumah semuanya lah. Untuk menjelang puasa nih stok lah beras di rumah. Sebelum menaik semuanya harganya tidak Bang. Iya. Oke, ganti-ganti karena waktu ini udah mau habis nih, pula kami capek juga kami ini ternyata. Banyak berita nak dibawain galau-galau dak Bang ya? Iya, bentar lagi ganti-ganti jaga kesehatan mau menjelang bulan puasa nih kan. Jaga stok makanan untuk bulan puasa. Terus untuk kebakaran tadi dak Bang ya? Itu dia. Dicek semuanya berita lah. Tadi kan ada kriminal tadi kan yuk. Ada peristiwa. Banyak lah. Longsor, kebakaran yuk tadi yuk. Ada pula berita bahagia juga nih kan. Iya, ada berita menyedihkan juga enggak Bang. Gitu yuk. Nah, karena waktu kita sudah habis nih yo. Iya, kayaknya sudah lah kayaknya Bang. Ya. Soalnya banyak kalau mau dibawain berita semuanya Bang. Iya. Kan. Waktunya. Iya. Nah,
tetap saksikan Kan kami Tiko Berita tak apa-apa. Jam berapa yuk? Jam 8 malam. hari Rabu Bang, jam Hari 8 malam. Hari Rabu jam 8 malam yuk. Iya. Di Jack TV Inspirasi kita. Kita. Oke, dadah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.